Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau. Teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, amin. Dan tentunya yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas tentang OTT, operasi tangkap tangan. Lagi-lagi OTT. Nah, hampir semua koruptor-koruptor yang telah ditangkap dan diadili di negara kita ini ditangkap oleh para penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian. Ya, ditangkap kebanyakan menggunakan metode OTT ya, yaitu operasi tangkap tangan. Nah, beberapa hari yang lalu KPK telah menangkap beberapa orang dalam kasus suap. Nah, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ya, kasus KSP, Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. 6 orang diantaranya yaitu dari Mahkamah Agung, salah satu diantaranya adalah wakil Tuhan atau hakim agung. Nah, gila ya, ini di mana nuraninya? Apakah nuraninya ini sudah dibutakan dengan uang atau bagaimana? Padahal negara sudah menjamin memberikan fasilitas yang lebih agar orang-orang ini bisa sejahtera, tetapi yang namanya uang selalu saja kurang, ya, selalu saja kurang. Itu ya, 6 orang dari Mahkamah Agung, 2 orang dari pengacara, dan 2 orang dari prinsipal pengacara yaitu klien. Nah, 6 orang ini sebagai penerima, ya. Terus kemudian 4 orang ini, 2 pengacara, 2 prinsipal sebagai pemberi. Yang namanya kasus suap yaitu ya, tentu ada pemberi dan ada penerima tentunya ya. Nah, wakil Tuhan atau hakim agung ini di OTT, operasi tangkap tangan, oleh KPK. Nah, KPK menyebut bahwasanya hakim agung tersebut yaitu Sudrajat Dimyati ini menerima uang sebesar diduga ya 800 juta rupiah, teman-teman. Gila ya. Nah, kita lihat apakah pasca kejadian ini masyarakat rakyat Indonesia atau para pencari keadilan masih percaya dengan lembaga peradilan atau para penegak hukum di negara ini. Nah, oke teman-teman, kita lihat ke depannya bagaimana ya. Tentunya institusi ini dipertaruhkan ya, dipertaruhkan lembaga peradilan, lembaga penegakan hukum di mana semua masyarakat atau seluruh rakyat, para pencari keadilan menaruh harapan penuh terhadap lembaga ini agar dia berdiri kokoh ya untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kita lihat ke depannya apakah masyarakat, para pencari keadilan masih percaya pada lembaga tersebut atau tidak. Oke, teman-teman. Nah, sering kita dengar dengan istilah atau kalimat OTT ya. OTT itu apa sih? Nah, berikut saya jelaskan teman-teman ya. Nah, OTT itu singkatan dari operasi tangkap tangan. Nah, OTT ini tidak diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, yang kita anut ya. Namun istilah tertangkap tangan ini disebut di dalam pasal 1 butir 19 KUHP ya. Nah, maka jika merujuk pada pasal 1 butir 19 KUHP ini ya, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu dia sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukannya atau membantu melakukan tindak pidana itu. Maka itulah disebut dengan tertangkap tangan, ya, tertangkapnya seseorang. Nah, oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, dalam hal OTT atau operasi tangkap tangan ya, KPK juga menggunakan beberapa metode atau teknik untuk mengumpulkan barang bukti sehingga tidak kalah canggih oleh cara yang dipakai para koruptor dalam menjalankan aksinya. Nah, salah satu metode atau cara yaitu penyadapan, teman-teman ya. Jadi penegak hukum kita atau KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam hal mau melakukan OTT ya, terlebih dahulu pasti dia melakukan penyadapan. Dia mengetahui segala bentuk tindakan, gerak-gerik dan komunikasi melalui jaringan teknologi. Nah, maka dia melakukan penyadapan. Nah, OTT dapat dilakukan oleh penyidik terhadap koruptor karena didahului dengan mengumpulkan barang bukti, salah satunya dengan cara menyadap alat komunikasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ya. Dengan metode penyadapan ini dirasa cukup efektif. Nah, mengenai penyadapan ini ya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi, yaitu pada pasal 1/5 Undang-Undang Tipikor ya, bunyinya seperti ini, saya bacakan teman-teman ya. Nah, penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nah, lalu kemudian pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, nah, dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mekanisme penyadapan ini diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 12 ayat 1. Itu ya. Namun juga teman-teman perlu mengetahui bahwa tidak semua penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan ya. Nah, penyadapan itu dapat dilakukan untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum sepanjang mendapat izin dari pihak pengadilan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK dapat melakukan penyadapan. Ingat ya, tidak semua penegak hukum dapat melakukan penyadapan ya. Tetapi ada orang-orang tertentu ya dalam hal sedang melakukan proses hukum atau penyelesaian perkara hukum, maka dia diberi kewenangan. Tetapi harus seizin dari pengadilan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mengenai OTT tadi ya, apa yang saya sampaikan bahwasanya OTT itu tidak diatur di dalam KUHP, tetapi hanya sebuah istilah yang disebut di dalam pasal 1/19 KUHP ya, mengenai tertangkap tangan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang ya OTT ini harus kita akui bahwa hampir semua
koruptor-koruptor yang telah diproses hukum, yang telah ditangkap dan diadili mulai dari dulu sampai hari ini kebanyakan ditangkap melalui atau menggunakan dengan cara-cara OTT ya, operasi tangkap tangan. Nah, dia tertangkap tangan sedang atau telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ya, khususnya tindak pidana korupsi seperti perkara yang sedang ditangani oleh KPK saat ini ya. Ada 10 orang nih ditetapkan sebagai tersangka. Nah, bagaimana caranya penegak hukum mengetahui telah atau sedang terjadinya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi atau suap? Nah, tentu penegak hukum atau penyidik masing-masing punya cara, punya metode untuk mengungkap sebuah atau suatu peristiwa hukum ya. Salah satunya yaitu melakukan dengan cara menyadap, melakukan penyadapan. Nah, setelah informasi, setelah komunikasi mereka diketahui oleh penegak hukum, oleh penyidik, kemudian ditelusuri, dicari tahu ada bentuk komunikasi apa yang terjadi di dalam handphone mereka, di dalam fasilitas teknologi mereka, sehingga diketahui lalu dilakukan operasi tangkap tangan. Nah, ini suap, gila ya. Wakil Tuhan, Hakim Agung, 2 pengacara, gila ya. Jadi teman-teman, semoga negara ini baik-baik saja, dan pasca kejadian ini mari kita tetap percaya pada lembaga peradilan, bahwasanya yang melakukan kegiatan suap menyuap itu hanyalah oknum ya, tidak semua penegak hukum tetapi oknum ya. Kita percaya masih banyak penegak hukum, hakim-hakim masih bekerja sesuai dengan hati nuraninya guna untuk menciptakan iklim hukum yang kondusif dan para pencari keadilan dapat menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.